Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipimpin ketua kelas. Silahkan Mas Hadi dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Hadi sudah memimpin teman-temannya berdoa. Sama, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua Baik, Pak. ya anak-anak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Hadi. Hadir. Kedua, Mbak Damang. Hadir, Pak. Yang tiga, Mbak Ayu Purnamasari. Hadir, Pak. Ya, ada yang belum diabsen? Itu Mas Lukman, Pak. Oh ya, ada Mas Lukman. Hadir, Pak. Ya, ada Mbak Nuria Soleha, ada nggak? Hadir, Pak. Ya, berarti ini ada Mbak Dewi. Kendala sinyal ya mungkin ya? Ya, Pak. Bisa jadi, Pak. Ya, ada Mas Victor. Sama sepertinya, Pak. Oh ya. Ada yang belum diabsen nggak? Sudah semua, Pak. Ya, terima kasih kalau sudah semua. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Pak. Pak. Nah, di sini kita menyanyikan Garuda Pancasila. Siapa yang akan memimpin? Ayo, Saya, Dam. Pak. Pimpin, Dam. Saya, Pak. Ya, Mbak Dama dulu. Tadi kan sudah Mas Hadi, sekarang yang cewek. Ya, Mbak Dama silakan dipimpin teman-temannya. Baik, Pak. Sebelum ke pembelajaran, marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setelah hitungan ketiga, lagu bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, Maju. Ya, terima kasih ya Mbak Dama sudah memimpin teman-temannya. Sama-sama, Pak. Ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Untuk itu kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya dihafal saja ya anak-anak. Ya, Pak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, hidup rukun di rumah. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita supaya lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat ya anak-anak. Dalam hitungan ketiga kita melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, Ajarin dulu, Pak. belum pada bisa. Pak. Ya, seperti tadi tepuk semangatnya. Nanti kita tepuk semangat lagi di pembelajaran lain ya. Ya, Pak.
Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, peserta didik dapat menafsirkan ungkapan ajakan perintah penolakan yang dapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun dengan tepat. Yang kedua, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, peserta didik dapat menentukan ungkapan ajakan perintah penolakan yang dapat dalam teks lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun dengan tepat. Nah, yang ketiga, dengan diberikan teks tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, peserta didik dapat menciptakan ungkapan ajakan perintah penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun dan tepat. Dan yang keempat, dengan diberikan teks tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, peserta didik mampu mendemonstrasikan ungkapan ajakan perintah penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan contoh model, peserta didik dapat menentukan makna bilangan cacah dan menentukan lambang berdasarkan nilai, tempat, dan menggunakan model konkret serta cara membacanya dengan benar. Nah, yang keenam, dengan diberikan contoh model konkret, peserta didik mampu menyimpulkan makna bagian bilangan cacah dan menentukan lambang berdasarkan tempat dan menggunakan model konkret serta cara membacanya dengan benar. Yang ketujuh, dengan diberikan contoh konkret, peserta didik dapat menunjukkan bilangan cacah dan lambang berdasarkan nilai, tempat, dan menggunakan model konkret dengan tepat. Yang kedelapan, dengan diberikan contoh model konkret, peserta didik dapat menentukan bilangan cacah dan lambang berdasarkan nilai dan tempat menggunakan model konkret dengan tepat. Yang kesembilan, dengan diberikan lagu, peserta didik dapat menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak dengan tepat. 10, dengan diberikan lagu anak, peserta didik dapat menghafalkan pola irama sederhana melalui anak-anak dengan tepat. 11, diberikan lagu anak-anak, peserta didik dapat menciptakan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diberikan lagu anak, peserta didik dapat mempraktikkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak dengan tepat. Jadi, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini coba perhatikan ya anak-anak, ada gambar contoh hidup rukun. Nah, di sini ada contoh hidup rukun antara Udin dan Agus. Nah, Udin dan Agus sedang berbagi makanan. Nah, di sini adalah contoh hidup rukun antara Udin dan kakaknya sedang belajar bersama. Di sini ada Udin dan Agus sedang bermain bersama. Dan yang terakhir ada contoh hidup rukun gotong royong di masyarakat. Nah, di sini kita hanya membahas tentang muatan matematikanya saja. Nah, Mutiara menyiapkan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Menyimpan maksud saya. Nah, perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi ya. Nah, berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya dengan cara dimisalkan seperti antara Mutiara dan kakaknya mengelompokkan satu kelompok. Nah, satu kelompok itu ada 1/10 atau bisa disebut 10. Nah, kalau ada 50-an sama dengan 50. Di sini ada 50-an. Dan di sini ada satuannya ada 7. Jadi dijumlahkan banyaknya buku ada 57. Nah, latihan yang berikutnya di sini. Konsepnya masih sama seperti tadi, satu kelompok 1/10. Jadi satu kelompok ini 1/10 atau 10. Di sini ada 70 atau 7 tumpukan, jadinya ada 70. Di sini ada satuan yang berjumlah 7, jadi jumlahnya 77. Nah, ternyata dalam 10 tumpukan buku artinya rak buku berisi 100. Mas, di sini ada jumlahnya buku Mutiara tadi ada 100. 100 ini dari mana? Ya dari kita hitung sama-sama ya, ini antara 1
ini kan ada 10 tumpukan. Nah, ini ada tumpukan pertama 10. Dihitung sama-sama ya. 10, 20, 20, 30, 10, 40, 50, 50, 50, 60, 80, 80, 90. 90, 100. Nah, ada 100 ya, berarti sudah benar. Nah, amati gambar berikut. Di sini sudah ada gambar kubus ya anak-anak. Nah, ini Ya, ada Pak. ya. Di sini ada satu kubus atau bisa disebut satuan. Konsepnya seperti tadi yang seperti ada di buku. Di sini ada kubus yang sudah dikelompokkan atau bisa disebut kubus puluhan. Nah, kubus satuan berjumlah 10 ini digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau satu ini satuan, kalau gambarnya seperti ini puluhan. Sampai sini paham apa belum anak-anak? Paham, Pak? Ya, Paham, Pak. di sini ada gambar kubus puluhan yang berjumlah 10. Nah, ini kalau digabungkan bisa disebut dengan kubus ratusan. Nah, kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan kubus ratusan. Nah, kubus ratusan ini digambarkan dengan satuan berjumlah 100. Jadi kalau seperti ini kubusnya bisa disebut kubus ratusan. Nah, di sini ada contoh soal. Ini adalah contoh soal. Di sini ada seperti tadi, ini kubus ratusan, dan ini ada puluhan. Puluhannya ada 3 berarti 30. Dan ini ada kubus satuan yang berjumlah 8. Kalau dijumlah semuanya itu ada 138 ya anak-anak. Ya, Nah, Pak. ya, ini ada 138. Ini cara membacanya bukan 138 ya anak. Kalau 138 itu salah. Cara membacanya yaitu dengan cara 138. Ya, Pak. Ya, di sini ada soal evaluasi. Yang pertama, siapa yang akan menjawab? Seperti tadi caranya. Saya, Pak. Ya, silahkan Mas Lukman. Ayo, ini ada berapa jumlahnya? Yang ratusan ada 100, Pak. Ya, terus? Terus puluhannya ada 70, Pak. Ya, terus? Terus satuannya ada 8. Nah, kalau dijumlah Jadinya berapa? 178, Pak. Ya, betul. Cara membacanya juga sudah betul ya Mas Lukman. Pinter sekali. Ya, yang selanjutnya ada contoh evaluasi yang kedua. Ayo, siapa yang akan menjawab soalnya? Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Cynthia dulu. Nanti masih ada. Ke Mbak Cynthia. 171, Pak. Ya, caranya seperti Mas Lukman tadi ya, betul. Cara membacanya juga sudah betul Mbak Cynthia. Terima kasih. Dan yang terakhir siapa ini yang mau menjawab? Yang teliti ayo. Saya, Pak. Yuk, silahkan. Saya, Pak. Ya, ayo. Ya. Ya, Pak. Ya, ayo dijawab. Hasilnya, yang pertama 200. Ya, betul. Karena ada 2. Terus? 70. Ya, terus? 7, Pak. Hasilnya 277. Ya, betul. Betul sekali karena baloknya ada 2, berarti 277. Cara membacanya juga sudah betul ya, anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini ada video pembelajaran. Nanti silahkan kalian putar sendiri di rumah, karena isinya sama seperti yang telah Bapak sampaikan, supaya nanti kalian bisa mereview ulang atau memutar kembali supaya ingatan kalian bisa lebih lagi dalam pemahaman yang sudah saya berikan tadi ya anak-anak. Ya, Pak. Siap. Ya. Nah, di sini sudah selesai pembelajarannya. Kesimpulan pada hari ini kita telah belajar tentang bilangan cacah satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan ya anak-anak. Besok kita lanjutkan dengan pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak.
Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silahkan Ketua kelas dipimpin. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Hadi sudah memimpin berdoa teman-temannya. Nah, Sama, Pak. ada kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.